Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-79. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao tiba di kota Martial Flame dan mendapati bahwa kotanya telah dihancurkan oleh Xing Yang Huo. Ia dengan marah menemui Xing Yang Huo dan siap bertarung. Di saat terakhir, Li Yi tengah dilemparkan oleh Xing Yang Huo karena terlalu banyak bicara. Ia segera melihat ke arah Yun Xiao. Ia terkejut. Meskipun mereka berdua adalah Martial Lord, dia merasakan jarak di antara mereka semakin besar. Sejak Yun Xiao masih seorang Martial Master, dia tidak menganggapnya serius. Sekarang, keduanya adalah Martial Lord. Aura dominan Yun Xiao menusuk matanya, dan dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menatap matanya. Kebencian yang mengerikan muncul di hati Li Yi, dan dia mengutuk berharap Yun Xiao akan dibogem sampai binasa oleh Xing Yang Huo. Yun Xiao yang tubuhnya telah diperkuat menggunakan teknik body tempering hingga membuat tubuhnya berwarna merah, dan ia menggunakan api Phoenix mengatakan dengan suara dalam bahwa Xing Yang Huo adalah dogi tua terakhir yang tersisa di keluarga Xing Yang. Dalam waktu singkat, keluarga Xing Yang akan benar-benar musnah dari benua. Xing Yang Huo semakin tidak terima. Ia berteriak seharusnya Yun Xiao melihat dirinya sendiri. Lubang hidung Xing Yang Huo melebar. Dia memiliki perasaan yang tidak realistis memikirkan bahwa keluarganya, yang telah berdiri kuat selama lebih dari 1000 tahun di Dust Flame, entah kenapa dihancurkan oleh seorang pemuda. Dia lebih bersedia menerima jika dihancurkan oleh High Palace. Ia mengangkat tangannya di udara dan mengeluarkan apinya. Sekali lagi ia berteriak. Setelah ia menghabisi Yun Xiao, ia akan menghabisi orang-orang Yun Xiao satu persatu secara perlahan. Dengan kedua tangan, Xing Yang Huo terus menggambar lingkaran. Api berguling dan meludah di sekelilingnya, dan mereka segera membentuk bola api berukuran sedang namun berjumlah ribuan. Segera dilemparkan ke bawah. Bola api itu sangat banyak terlihat jatuh seperti hujan. Ia membakar segala sesuatu di sekelilingnya dalam sekejap. Itu adalah teknik Explode Shooting Star. Yun Xiao yang ada di bawah dan masih dengan tampilan yang luar biasa hanya menunggu. Ia tenang seolah-olah itu bukanlah masalah dan mudah baginya. Li Yi yang melihat ribuan bola api itu akan menghujam Yun Xiao. Perasaan bahagia muncul di hatinya. Ia segera berteriak, jika ini adalah waktunya Yun Xiao binasa. Namun, Yun Xiao masih tidak bergerak. Dan ketika api itu telah berjarak sangat dekat dengan Yun Xiao, tiba-tiba ribuan api itu berbelok berubah arah lintasannya, menghindari Yun Xiao yang menggunakan api Phoenix. Ribuan bola api menghujam di sekitar Yun Xiao dan tidak berani menyentuhnya. Itu adalah efek dari kekuatan api Phoenix, raja dari api. Api bumi dan langit Xing Yang Huo bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan api Phoenix. Xing Yang Huo yang melihatnya terkejut. Wajahnya benar-benar jelek ketika mengetahui kebenarannya. Ia tidak percaya bahwa apinya menghindari Yun Xiao. Namun Xing Yang Huo tidak menyerah. Ia mendorong tangannya ke depan. Ia berusaha menyerang Yun Xiao secara langsung. Semburan api segera melesat ke depan ke arah Yun Xiao. Namun itu bukanlah apa-apa di hadapan api Phoenix Yun Xiao. Ia menggunakan api Phoenix untuk menghalau serangan Xing Yang Huo yang datang menghujamnya. Api Phoenix yang berbentuk sayap segera melindungi dirinya. Dan berikutnya, ia mengibaskan sayapnya dan menghapus keberadaan api langit bumi milik Xing Yang Huo. Sekali lagi, Xing Yang Huo terkejut melihat serangannya tidak berpengaruh sama sekali terhadap Yun Xiao. Ia bergumam, bagaimana itu bisa terjadi?
Tubuh Xingyang Huo mulai bergetar. Keringat dingin mulai muncul di wajahnya. Ia segera menyerang Yuan Shao bertubi-tubi. Ia tidak bisa mempercayainya. Dirinya berada 2 tingkat di atas Yuan Shao. Bagaimana bisa Yuan Shao menghadapinya? Ia menyerang lagi dan lagi sambil berteriak untuk Yuan Shao segera binasa. Di depan Xingyang Huo, terlihat Yuan Shao yang terus melangkah mendekati Xingyang Huo sembari serangan Xingyang Huo menghindari dirinya. Xingyang Huo melihat Yuan Shao semakin mendekat langsung ketakutan. Ia mengusir Yuan Shao untuk tidak mendekatinya. Karena terlalu panik dan ketakutan, Xingyang Huo terjatuh dari berdirinya karena kehilangan keseimbangan. Ia berteriak sekali lagi dengan penuh penasaran, mengapa api langit dan buminya terus menghindari Yuan Shao. Yuan Shao terlihat tengah berada di depan Xingyang Huo. Dengan tatapan tajam dan api Phoenix yang berbentuk seekor burung meraung keras. Xingyang Huo semakin gemetar ketakutan. Ia bergumam dalam hatinya. Ia tahu sekarang. Yuan Shao memiliki api aneh. Ada api aneh tingkat surga di dalam tubuh Yuan Shao. Xingyang Huo, dia berlatih teknik kultivasi elemen api sepanjang hidupnya. Dan terkena api yang tak terhitung jumlahnya. Api langit dan bumi menjadi api aneh yang sangat kuat. Tapi tingkat api aneh di dalam Yuan Shao pasti jauh lebih besar daripada miliknya. Yuan Shao segera menggerakkan tangannya. Ia akan segera mengayunkannya. Tapi seketika matanya melebar. Api Phoenix di tubuh Yuan Shao mulai meredup. Itu mengejutkannya. Dengan tubuh gemetar Yuan Shao bergumam bahwa ia kehilangan kontrol akan api Phoenix-nya. Walaupun ia telah mempelajari bagaimana mengendalikan api Phoenix ketika di pohon Kunwu, tapi seperti yang telah ia tebak, api Phoenix terlalu kuat dan terlalu sulit untuk mengontrolnya ketika dirinya hanyalah seorang martial lord. Melihat Yuan Shao yang tidak bergerak, Xingyang Huo segera berteriak, "Itu adalah api kuno." Ia merasakannya. Api itu adalah sesuatu yang berasal dari zaman kuno. Ketika Xingyang Huo bergegas ke lautan api dan merasakan aura Yuan Shao, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Itu adalah aura kuno yang kuat yang memenuhi hatinya dengan dingin. Meskipun dia berada di dalam lautan api, dia tidak merasa hangat sama sekali. Ia segera menuju ke arah Yuan Shao berteriak untuk Yuan Shao memberikan api itu kepadanya. Karena menurutnya, Yuan Shao tidak pantas memiliki api itu. Tiba-tiba terdengar suara dalam yang mengatakan, biarkan ia yang mengurusnya. Suara dalam itu jatuh dari langit dan memecahkan suara Xingyang Huo. Sementara itu, seberkas cahaya jatuh dari kereta Blue Wolf dan menghempaskan Xingyang Huo. Yuan Shao masih berdiri menahan sakit di seluruh tubuhnya karena tidak dapat mengontrol api Phoenix. Dalam sekejap mata, Duan Yue mendarat di depan Xingyang Huo dengan wajah acuh tak acuh. Duan Yue berdiri dan menompang satu kakinya di atas Heavenly Halberd-nya. Ia mengatakan bahwa sekarang ia akan menyelamatkan Yuan Shao. Dan setelahnya mereka tidak memiliki hutang sama sekali. Namun Yuan Shao yang duduk bersila untuk menyembuhkan diri meminta untuk Duan Yue menutup mulutnya. Ia juga meminta untuk Duan Yue tidak menghabisi Xingyang Huo. Ketika ia menekan api Phoenix-nya, ia akan menghabisi Xingyang Huo yang merupakan orang terakhir dari keluarga Xingyang dengan tangannya sendiri. Orang-orang Audija dan yang lainnya terkejut ketika melihat Duan Yue yang merupakan seorang martial emperor bintang 2. Yuan Shao bergumam dalam hati. Sejak dia mendapatkan api Phoenix, dia telah mencoba berkali-kali untuk mengendalikannya. Berharap dia setidaknya bisa mendapatkan gumpalan api Phoenix asli di luar tubuhnya. Tapi semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Ketika dia membantu pohon Kunwu dilahirkan kembali di kedalaman laut selatan, dia mencoba mengendalikan api suci untuk pertama kalinya. Dan dia merasa itu sangat berguna. Itu menyalakan kembali ambisinya untuk mengendalikan api ilahi. Itulah mengapa dia membuat Duan Yue tetap berada di dalam kereta saat dia turun sendirian. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di langit. Dan Martial Emperor bintang 2 jelas merupakan kartu truf yang sangat kuat. Dia tidak ingin mengeksposnya terlalu dini. Tapi dia tidak menyangka akan gagal mengendalikannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa ketika dia berada di Laut Selatan,
Itu karena sejumlah besar spirit Chi yang dituangkan ke dalam dirinya oleh pohon Kunwu, sehingga dia dapat mengendalikan api ilahi. Dan meski begitu, dia harus membayar harga kelahiran kembali pada saat yang sama. Benda suci yang diwariskan dari zaman kuno memang tidak sesederhana itu. Dia memperhitungkan bahwa tanpa kekuatan martial sovereign, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Duan Yue mengatakan pada Xing Yang Huo, sekarang Xing Yang Huo terlihat ketakutan. Seharusnya Xing Yang Huo bisa mengalahkan Yun Xiao. Tapi Xing Yang Huo terlalu tidak pintar. Xing Yang Huo tidak mengerti apa yang dikatakan Duan Yue dan menanyakan siapa Duan Yue sebenarnya. Duan Yue menimpali, untuk apa Xing Yang Huo ingin mengetahui terlalu banyak? Duan Yue terlihat tertarik dengan api bumi dan langit milik Xing Yang Huo dan meminta untuk menyerahkan kepadanya. Dan ia akan melepaskan Xing Yang Huo. Xing Yang Huo kesal dan marah karena beraninya Duan Yue menginginkan api miliknya. Xing Yang Huo segera melakukan gerakan untuk menyerang Duan Yue mengatakan, walaupun Duan Yue adalah orang kuat yang berada di kultivasi Martial Emperor, ia tidak akan takut menghadapinya. Duan Yue tersenyum menyepelekan, apakah memang seperti itu? Duan Yue bergerak maju dengan mengayunkan halberd-nya mengatakan bahwa ia tidak akan menghabisi Xing Yang Huo untuk mengambil api bumi langitnya. Beberapa mil jauhnya di langit, Zhu Jin mengatakan siapa Duan Yue, mengapa ia tidak pernah bertemu dengannya. Ekspresi wajah Zhu Jin sangat serius. Mereka pada dasarnya tahu semua martial emperor yang terkenal. Audija menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, tebakan terbaiknya adalah Duan Yue bisa menjadi ahli dari beberapa sekte. Ia khawatir akan. Audija tidak melanjutkan kata-katanya. Semua orang mengerti apa yang Audija maksud. Yang paling mereka khawatirkan adalah para ahli dari 3 wilayah lainnya telah datang ke wilayah mereka. Benua Tianwu dibagi menjadi 4 wilayah, dan kekuatan keseluruhan selatan adalah yang terlemah. Mereka tidak bisa bersaing dengan 3 wilayah lainnya. Di luar 4 wilayah utama adalah tempat-tempat transendental, dan orang-orang biasa tidak tahu di mana mereka berada. Alam suci yang secara nominal memerintah benua Tianwu adalah contohnya. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa tempat seperti itu ada, tapi hanya sedikit yang tahu persis di mana itu. Dan kemudian ada lautan formasi jiwa. Hanya ketika seorang alkemis mencapai tingkat ke-7 dan pergi ke tempat yang sesuai, seseorang akan membimbingnya ke sana. Xinpi memiliki ekspresi tidak pasti di wajahnya. Dia menatap Duan Yue berkata dengan dingin, dari manapun pria itu berasal, kota Martial Flame tidak lagi sederhana. Sebelumnya, ia mendengar bahwa itu didukung oleh Thousand Treasure Tower, tetapi mereka sudah menyangkalnya. Dan ia tidak berpikir mereka berbohong. Jika begitu, siapa di belakang kota Martial Flame? Ada kilatan dingin di mata Audija saat dia berkata, sekarang, Gunung Meru akan terbuka. Tidak ada ruang untuk kecelakaan apapun. Mengapa mereka tidak turun untuk menangkap orang itu dan menginterogasinya? Wajah Xinpi berubah serius saat mengatakan tidak. Mereka tidak bisa melakukan itu. Benar, Gunung Meru akan segera dibuka dan 3 wilayah lainnya mengincarnya dengan iri. Tetapi mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Jika ada kekuatan yang ingin masuk, mereka ingin Dust Flame berada di dalam masalah. Dan semakin besar semakin baik, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan. Selama Dust Flame tidak bergerak, tidak ada yang berani melawan aturan besi alam suci secara terang-terangan. Audija meremehkan aturan besi yang dimaksud. Meskipun tidak ada yang berani melakukannya secara terang-terangan, setiap kali gunung itu terbuka, selalu ada murid dari negara adidaya itu. Diakhiri dengan umpatan kesalnya. Xinpi melirik mengatakan bahwa bagaimana mungkin ada keadilan mutlak di dunia ini. Sudah sangat baik untuk mempertahankannya di permukaan. Xinpi memerintahkan bahwa mulai hari itu juga, masukkan Martial Flame dalam daftar pantauan. Selama Martial Flame tidak membuat masalah, biarkan saja. Mereka akan kembali mengurusnya setelah Gunung Meru dibuka.
Zujin menanyakan pendapat Xinpi. Apakah menurut Xinpi, Xingyang Huo akan menang? Xinpi tanpa ekspresi, dan dia hanya berkata dengan ringan. Selalu ada peluang dalam krisis, tetapi mereka memiliki perbedaan basis kultivasi. Kecuali musuhnya adalah seorang pemula yang tidak berpengalaman. Xingyang Huo tidak memiliki peluang untuk menang. Kembali pada pertarungan Duan Yue. Duan Yue mengatakan, meskipun sulit untuk dirinya mengalahkan Xingyang Huo dengan api putihnya, tapi jangan pikir ia tidak memiliki trik lain di tangannya. Duan Yue melepaskan halbertnya, dan api putih mulai mengalir bagaikan air yang tenang. Duan Yue menggulung api Xingyang Huo, dan Duan Yue bergerak layaknya seorang penari membawa bendera. Ia mengendalikan api Xingyang Huo dengan api miliknya. Dan dengan segera, Duan Yue melemparkan api Xingyang Huo dengan begitu mudah. Xingyang Huo terkejut, meskipun gerakan Duan Yue tidak kuat. Itu adalah teknik bela diri elemen air yang otentik, dikombinasikan dengan basis kultivasinya yang lebih tinggi. Itu dengan sempurna menekan api sebelumnya. Duan Yue tersenyum mengatakan, ia telah belajar banyak dari para orang berkepala ikan itu. Ternyata ketika Duan Yue dan orang Fireface dikurung ke dalam api Yunxiao, Duan Yue meminta untuk diajarkan gerakan untuk mengontrol air. Dan saat ini Duan Yue menggunakan gerakan itu untuk mengontrol apinya. Yunxiao sedikit terkejut bahwa Duan Yue akan menggunakan langkah ini. Teknik bela diri terkuatnya tidak diragukan lagi berhubungan dengan api. Tetapi api putih terbaiknya jelas tidak sebanding dengan api bumi langit. Oleh karena itu, daripada menggunakannya, dia mungkin juga menggunakan teknik bela diri elemen air yang tak dikenal. Dia jelas mengandalkan basis kultivasi tingkat yang lebih tinggi untuk secara langsung menekan Xingyang Huo. Selain itu, teknik bela diri elemen air lembut, dan daya serangnya tidak kuat, dan bisa menghindari untuk menghabisi Xingyang Huo secara langsung, memberinya waktu untuk mengekstrak api langit bumi. Yunxiao terkejut. Dia tidak menyangka pria yang tampak bodoh itu memiliki pengalaman tempur dan intuisi yang begitu kaya. Kembali di atas udara, Xinpi mengurutkan kening saat dia menghela nafas mengatakan bahwa Duan Yue benar-benar ahli yang tangguh dalam pertempuran. Xingyang Huo tidak memiliki peluang untuk menang. Xingyang Huo yang terlihat telah tidak karuan. Tubuhnya gemetar mengatakan untuk Duan Yue tidak arogan. Walaupun ia harus binasa, ia akan membawa seluruh kota Martial Flame bersamanya. Tiba-tiba, api hijau bergulung bagaikan angin puyuh. Xingyang Huo yang berada di tengah-tengahnya berteriak, jika Duan Yue menginginkan apinya, maka Duan Yue bisa mengambilnya ketika mereka berada di dalam kubur. Duan Yue terkejut. Ia mericik kesal karena Xingyang Huo sangat keras kepala. Dari atas udara, terdengar suara Xingyang Huo yang mengatakan bahwa ia akan membawa seluruh kota hancur bersamanya. Zujin mulai panik, karena Xingyang Huo akan menggunakan api langit buminya untuk meledakkan seluruh kota. Jika itu terjadi, maka seluruh kota akan hilang. Audija menimpali, tidak ada hubungannya dengan mereka. Ia menyayangkan bahwa mereka tidak bisa mengetahui formasi apa yang digunakan pada menara itu. Gerbang ruang waktu membelah kehampaan, yang merupakan jalan untuk mereka pergi. Wajah Xinpi tampak muram dan sepertinya juga setuju. Meskipun seluruh Martial Flame akan terbakar, dan setiap orang di kota kemungkinan besar akan binasa. Di mata para ahli, itu tidak ada bedanya dengan menghabisi semut di seluruh kota. Kembali pada pertarungan, Xingyang Huo terlihat berteriak sekeras-kerasnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Tepat ketika Xingyang Huo menjadi gila, sebuah suara menghina datang ke telinganya. Apa yang membuat Xingyang Huo berpikir dia pantas menghancurkan kota Martial Flame? Itu membuat Xingyang Huo terdiam. Dia mengikuti suara itu dan melihat Yunxiao menatapnya dengan jijik. Dia membeku dan melihat sepasang mata merah pekat. Kepalanya tiba-tiba menjadi ribut, dan dia kehilangan kesadarannya untuk sesaat. Sedangkan Yunxiao terbang di udara, tetapi yang dilihat Xingyang Huo adalah bukan Yunxiao, melainkan menara jelek dengan mata merah menyala menatapnya dengan ngeri. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-79.
Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!